Ayat pembuka yang ini sering kita dengar di bacaan-bacaan surat salat ya. Surat apa tadi? Al-A'la ya. Yang sabisme itu dengan judul Tazkiyatun Nafs atau penyucian diri, atau istilah lainnya manajemen kolbu. Kita dengan apa yang tadi Wagus bacakan surat Al-A'la tadi, agar kiranya kita jadi waspada, terjebak dari sekulerisasi. Itu ayatnya di Al-Furqan, suratnya di Al-Furqan ayat 30. Perhatikan juga dengan seksama surat 87, 14 dan 15. Qad aflahal man tazakka. Qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fasola. Itu yang surat 87 ayat 14 ayat 15. Nanti man tazakka ya, man tazakka ini harusnya ditulis ya, cuma perhatikan saja ya. Qad aflaha artinya apa? Qad aflaha artinya apa? Sungguh beruntung. Mantaza siapa? Orang yang mensucikan. Nah, menurut keterangan dari tulisan guru kita, Kiai Haji Somawijaya, kadang kalau mantazaka ya, yaitu orang yang membersihkan diri, itu paling sasarannya yang umum. Sasarannya umum apa? STNJ. Sholat, Susu telur madu jahe. sholat, Terus maksiat jalan. sholat, Tahlil, marhaban, tahlil, ya begitulah. Jikiran, ya, marhabanan dan lain sebagainya. Gitu kan? Cari aman, Pak. Padahal menurut yang lebih mendalam lagi, ini terkait dengan qobla aflaha, sungguh beruntung, ya, sungguh akan jadi pemenang. Mantazaka, orang yang mensucikan diri. Ini sebenarnya yang seutama-utamanya adalah dalam rangka la tusrik billah inna syirka la dzulmun. Ini kurikulum pendidikan Nabi yang ada di surat Luqman. Awalnya gimana? Ya bunayya la tusrik billah inna syirka la dzulmun adzim, kan begitu. Nah, akibat sekulerisme dan sekularisasi, tazkiyatun nafs sering bersifat ritual, bener nggak? Karena yang tampak ke permukaan adalah sebatas praktek memperbanyak ibadah-ibadah ritual saja, seperti sholat sunnah, saum sunnah, zikir, wirid, doa dan lain-lain. Praktek ibadah secara umum seperti muamalat dalam lingkup sosial, ekonomi, politik, pendidikan, budaya, pemerintahan, hukum dan keamanan, ya. Kalau di kita biasanya apa? Ipolat sospus hubun ankam. Yang notabene ya, apa notabene? Ansih, ya jelas-jelas juga harus dijalankan sesuai dengan aturan ya Allah. Sebagaimana halnya sholat dan saum cenderung diabaikan sama sekali. Istilah tazkiyatun nafs, penyucian diri dari penyucian jiwa atau penyucian jiwa adalah ya yang sering digunakan dalam dunia tasawuf atau para sufi dalam konteks sebenarnya istilah bening hati atau bening kolbu, manajemen kolbu lah, kira-kira begitu. Dengan dasar ayat surat 26 ayat 8889. Silakan buka. Surat As-Surah ya.
penyair, para penyair 88 dan 89. Surat 26. Coba buka. 26. Baca nak. Surat 26 ayat 88 sampai 89. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi tazkiyatun nafs itu menuntut punya hati yang bisa menyelamatkan. Qalbun salim. Hati yang menyelamatkan itu bila bagaimana? Bila tadi qad aflaha man tazakka. Ya. Atau kalau dalam surat Al-Mu'minun tuh qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Terus apa lagi? Atau terus apa? Ada zakatnya itu yang membersihkan dengan zakat. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Terus apa lagi Tat? Surah Al-Mu'minun tuh. Ra'un itu ya ada ya. Dibuka aja ya. Nah, rahmatullah. Kemudian yang menjadi titik berat di sini adalah qalbun salim. Surat ke-37 8384 wa inna min sayyiatihi la Ibrahim idja'a rabbahu biqalbin salim. Qalbun salim lagi. Qalbun salim lagi. Ini kaitan gini apa nabinya Ibrahim. Kemudian selanjutnya qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'uhum minkum Kemudian apa lagi? Wa mimma ta'buduna min dunillah. Kemudian apa lagi? Kafarna bikum. Kemudian apa lagi? Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'a abada. Jadi orang yang betul-betul mensucikan dirinya atau tazkiyatun nafs tadi yang seutama-utama prioritasnya adalah masalah tauhid, masalah akidah. Kalau terkait dengan masalah sosial di kita dan di luar kita juga masalah sosial mah sama. Tetapi ketika ya tazkiyatun nafs hati kita belum tercantol ya, belum terikat dengan at-tauhid, dengan akidah, dengan keyakinan yang tadi pemateri pertama dan kedua sudah sampaikan ya, maka yang ini harus miris. Yang akan terjadi adalah apa? Sering bagus ngomong di Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Apa itu? Kul a'unabbiukum bil aksarin amala alladzina dhalla sa'yuhum wa hum yahsabuna sun'a. Katakanlah Muhammad, inkah kami kabarkan orang yang paling rugi amalnya sementara dia merasa baik, merasa paling baik amalnya. Ini masalahnya apa? Masalahnya adalah di tauhid. Ya. Maka Abdul maqultuhu ana wa nabiyuna min qablik la ilaha illallah. Kalimat thayyibah yang diperjuangkan oleh aku dan nabi-nabi sebelum aku, kata Nabi, adalah kalimat la ilaha illallah. Itu mengandung apa? Mengandung wala wal baro. Ketika kita mengucapkan asyahadah, sebenarnya itu sudah pernyataan di batur, di itu sebenarnya. Ya. Makanya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, ya, dibacakan, dijelaskan, didakwakan kepada istrinya, kemudian dibacakan, didakwakan kepada Abu Bakar, saudagar teman sekoleganya. Ya. Orang Arab Quraisy lama-lama geger nggak? Geger. Geger.
Nanti kalau hubungannya ketika Al-Quran dijatuhkan di bumi manapun geger, itu hubungannya ada di surat Ar-Rod ya. Ar-Rod ayat berapa? 31. Andai ada suatu bacaan yang dengan bacaan itu mayat Hidup. bisa hidup, bumi terbelah jadi dua, gunung-gunung jadi bergoncang. Ini biasanya pakai ayat pengasihan biasanya. Yang biasa ini nih mana nih? Yang uka-uka. Berjamur. Biasanya pakai ayat. Ya tidak apa-apa. Memang setiap ayat itu ada apa namanya? Ada makomnya. Bil, mana kenaan ya Allah TV. Wala, sang gibong ya sama. Nah, dipamit sama Allah. Nyimpan. Ketika kita mengucapkan kalimat ashadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, di dalamnya mengandung wala wal bara. Itu sederhana itu. Tapi kalau Nabi Ibrahim, watak baronya ada di 4 hal. Yang pertama adalah inna bura'u minkum. Apa? Inna minkum. Saya berlepas diri. Sesungguhnya saya berlepas diri. Kalau berlepas diri itu apa? Pegatan. Saya tidak ikut campur dengan Anda, kan begitu kan? Wa mimma ta'buduna min dunillah. Apa artinya? Wa mimma ta'buduna min dunillah. Selama kamu beribadah selain daripada Allah. Jadi selama mereka beribadahnya bukan kepada Allah, kita enggak akan ikut. Kemudian apa? Kafar nabikum. Saya akan ingkari kalian. Mau hubungannya dengan apa? Jokowi. Saya nggak ngomong ya. Betul. Wah. Kenapa Kemudian itu sifat barunya Nabi Ibrahim. Yang terakhir 4 ya, menurut surat Al-Muntahan ayat 4 ini, sifat barunya Nabi Ibrahim. Ini penjabaran uraian lebih luas lagi apa yang jadi sumpah kita, ikrar kita, janji kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Kan itu. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abada. Coba, ini ngerinya nih, yang keempat nih. Ngeri, Pak. Waduh, gawat ya. Antara kami dan antara kamu Tidak ya, ada perbedaan. adawatu apa? Permusuhan. Pokoknya kan bakal sirah, beli yakin di hukum Islam, beli yakin di pangeran kita ya. Maka saya akan selalu bermusuhan dengan kamu sampai bagdo abada, dan akan membenci Lamanya. Saya tidak mengajak untuk Radikal. memojokkan siapapun. Tadi Ustadz Rudini juga tidak salah bahwa orang kalau sudah makomnya makom baik, tingkat supi, tingkat tingkat kewalian lah, Kayak rapat MPR itu memang wataknya tercetak menjadi watak yang alim, yang ngomong saja menggunakan dengan kata-kata pilihan, selektif. Kalau bisa mah itu sudah bagus, nggak boleh menghina, nggak boleh membenci, itu sudah benar. Tetapi jangan lupa ada juga karakter-karakter sahabat Nabi itu seperti Hamzah, seperti Umar, seperti Khalid, kan begitu kan? Karena yang namanya Al-Quran itu rasanya rasa, ngaji rasa. Nano. Bahkan ngebaca Quran orang rasa berarti Qurannya beli pada kalau Agus kan? Gawat. Mabel iki. Atau Qurannya beli pada kalau Kanjeng Nah, Nabi. Ya minimal mah kita nyerepet-nyerepet, meskipun kita nggak sempurna kayak Khalid, kita nggak sempurna kayak Hamzah, kita nggak sempurna kayak Abu Bakar dan nurut Kanjeng Nabi mangkel. Meskipun tetap ada anjuran untuk lakon kana lakum fi Rasulillah uswatun hasan.
Memang benar kata Ustadz Rudini tadi. Setiap orang makomnya, posnya masing-masing. Ada pos kamu? Ada orang yang karena pergaulannya selalu bersama dengan orang-orang yang baik. Ya. Ada perempuan cantik lewat aja, subhanallah. Subhanallah. Kalau kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada orang jatuh, subhanallah. Ya. Ada petir kelilaban, Subhanallah. subhanallah. Tapi ada juga ya orang yang lingkungan pergaulannya itu membentuk karakternya, sehingga dia ketika memahami agama, dia lebih condong kepada tegas, keras, berani, siap perang. Ada yang begitu tuh. Ya, kita tinggal menilai bagaimana baiknya aja lah. Artinya itu dibutuhkan semua oleh Islam. Namun kayak lihat orang enakan, benar beli? Seperti misalnya kita kalau Ustadz Ababil maju, teteng begitu kan, begitu maju saya mah bukan Ustadz. Saya mah Ustadz. Kadang Ustadz, ya kadang dulu. Ger enggak? Ger. Maksudnya apa? Biar ngaji itu jangan tegang. Akhirnya gue tekanin beli si ngaji. Harus begitu. Bagus memang bisanya seperti ini ya. Seorang pemimpin harus tegas, harus keras. Kenapa? Jangan dikerasi, ditegasi kayak angger malam Sabtu malas sudah males. Apa mandi namun kita lempet. Coba bener nih bagus ngomong. Coba diwalik, Pak. Coba lamun bagus aja kayak siapa? Kayak Agim kan, Bidati. Sampai gempor-gempor, kita lagi bangun gapura. Ya angger kita laruan berusaha terasam sih. Ngundali batu pindang umum makan, ya angger sih tak sama papatan. Haji Kalim, Abah Karim, kita baru sejaman ini sama kan? Mas Odoy. Abang mau tak kayak orang dinilai berarti. Kami ngemek, Pak. Kami ngemek, Pak. Oh iya ini RW belakangan. Jelengit-jelengit. 10 kali jalan. RW belakangan. Jamaah mah 300. 300. Lebih ya, Pak. Lebih. Campur barianu. Lembing. Ikhwan bener rahimakumullah. Jadi tazkiyatun nafs ya, penyucian diri atau manajemen kalbu ini harus betul-betul dipahami oleh kita, karena modal dasar kita diterima atau tidaknya ibadah kita kepada Allah terletak pada tazkiyatun nafs. Sebab kalau hati kita tidak bersih karena ilah billah ilallah, bahaya nggak? Bahaya. Kan pernah diceritakan tuh dalam sebuah hadis, ada orang yang mau masuk surga kan begitu kan? Tapi ternyata gara-gara niat nggak? Gara-gara masalah niat. Ya. Niat adanya di mana niat? Hati. Niat adanya di hati. Innamal a'malu biniat. Wa innamal limri'in man nawa. Itu lanjutan hadis itu terkait dengan hubungannya dengan hijrah kita itu karena apa? Kalau hijrah kita karena harta, maka hijrahnya. Kalau hijrah kita karena wanita, kalau hijrah kita karena Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dilihat oleh kita. Itu hadis itu panjang, bener nggak Ustaz Turut ini? Panjang itu. Jadi apa namanya hadis niat nyambungnya dengan masalah hijrah. Bukankah kita ini beranjak dari yang tidak mengerti kemudian mau belajar akhirnya ngerti? Hijrah bukan? Hijrah. Bukankah kita membenci kelompok Abu Jahal tapi mencintai Nabi karena ilmu bukan? Dengan ilmu akhirnya kita hijrah. Sampailah kita hari ini ternyata karakter-karakter Abu Jahal siapa? Oh itu kan begitu kan? Karakter-karakter Nabi itu diteruskan kan? Oh ini kan begitu kan? Akhirnya kita wahadainahu tazkiyatun nafs, ketika hati kita penyucian diri, penyucian jiwa, pada akhirnya nyambung dengan wahadainahu. Allah pilihkan dua jalan tetap nggak mau enggak. Karena dari syahadat saja
La ilaha. Kita menghilangkan itu. Tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan. Tidak ada yang dipuji. Tidak ada Jokowi. Tidak ada. Udah makan baik. Tidak ada gambar bulan. Bagus sama. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada bulan. Tidak ada bintang. Tidak ada. Ilmu ada isbat, penetapan. Hanya Allah lah, kan begitu kan? Ditetap. Bahkan dalam keterangan, ya, cirinya orang beriman itu harus mengingkari kekafiran dulu. Ya. Benar nggak? La ikraha fidin qad tabayyana rusdum minal ghayy. Pamay yakfur bi tagut, barang siapa yang ingkar terhadap tagut wa yu'min billah. Ngomongnya wa yu'min billah dikit apa pamay yakfur bi tagut dikit? Yakfur bi tagut dulu. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Imannya iman yang bagaimana? Aqdun bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu. Masya Allah, sambung menyambung sebenarnya. Akhirnya siapa yang banyak memahami Al-Quran, dia itu akan dikategorikan hadis apa itu? Apa hadis apa itu? Barang siapa yang diberi kebaikan, ya, gimana tak? Mayyahdillahu. Akan dipandaikan ilmu ya, Pak. Akan dipandaikan oleh Allah tuh. Taqiyuddin ya. Mayuridillahi khairan yufaqihu fiddin. Itu ke sana. Dipahamkan agamanya. Kenapa kok bisa dipahamkan agamanya? Karena dia itu selalu nuntut ya. Ilmu mau dituntut. Mencari, selalu menggali, mencari. Ya. Apalagi dalam situasi kondisi sekarang, orang barat, musuh-musuh kita, orang kafir, Yahudi, Zionis, itu bagaimana mengantisipasi supaya orang Islam itu suruh tidur, supaya ngantuk, supaya nggak mau gerak, supaya cukup di rumah saja. Lewat apa? Dulu zamannya wayang, cerita saya sedikit nyenggol wayang ya. Di cerita wayang itu ada yang namanya Cupu Manik Astagina. Cupu Manik Astagina itu miliknya Resi. Itu kalau sudah melihat Cupu Manik Astagina di era itu, coba dalang kita nih, Jawa nih, sudah tahu bakal ada handphone, sudah tahu. Dalang kita nih hebat, orang Jawa tuh hebat sebenarnya. Sudah tahu Gatot Kaca bisa terbang. Masa itu sudah berpikir bahwa ada Gatot Kaca bisa terbang. Akhirnya pesawat terbang sudah ada belum waktu itu? Belum ada. Ya. Coba percobaan yang membuat Apollo, ya, William Bright bersaudara tuh ya yang bisa kapal terbang itu tahun berapa? Coba Ustaz dulu nih. Bright bersaudara tuh yang bisa bikin kapal terbang tuh 1600-an. Abad Renaissance, abad kebangkitan Eropa. 1600-an. Sedangkan dalang nih. Itu sejak 500-600 Masehi sudah ngayal, sudah mimpi bakal ada Gatot Kaca bisa terbang. Jadi inspirasi bisa bikin pesawat terbang dari mana? Orang Jawa sebenarnya. Termasuk Cupu Manik Astagina. Jadi diceritakan Sang Resi, ya. Sang Resi ini punya anak 3. Ini ceritanya hubungannya nanti dengan Anoman tuh. Anila. Jadi kalau misalnya melihat Cupu Manik Astagina, itu tuh apa saja hiburan bisa ngelihat, saudaraku. Coba. Pengen melihat surga, bisa melihat Cupu Manik Astagina. Pokoknya menghayalkan apa, bisa melihat. Akhirnya 3 anak itu rebutan nih ceritanya nih. 3 anak itu rebutan. Akhirnya bapaknya marah yang sedang bertapa itu bersemedi. Akhirnya Cupu Manik Astagina itu dilemparkan. Karena yang lemparkannya itu bukan saya. Kalau saya paling banter kan berapa? 100 meter ya. Ini yang melempar seorang resi yang sakti mandraguna. Begitu dilemparkan, menglayangnya itu jauh sekali. Karena anak yang 3 ini, yang 1 perempuan, yang 2 laki-laki. Akhirnya apa? Dikejar karena itu kesenangan.
Akhirnya begitu mengejar karena berlomba ingin mendapatkan cupu manik astaguna. Akhirnya apa? Sampai ke hutan. Di tengah hutan, ya, akhirnya apa yang terjadi? Ada danau. Rupanya ini tempat jatuhnya cupu manik astaguna. Begitu danau itu dikira cupu manik jatuhnya ke danau tadi, maka ia menyelam. Begitu menyelam, apa yang terjadi? Dia jadi monyet. Sampai tiga-tiganya jadi monyet. Akhirnya nanti diceritakan apa? Sugriwa, Subali. Ya. Kemudian yang perempuannya apa? Sumitro. Ini lo. Pokoknya yang perempuan tuh. Subarin. Nanti Sugriwa bertapanya apa? Bertapanya nangtung di atas apa pohon dia jepalitan. Kemudian yang satunya Subali bertapanya dia tidak makan, tidak minum, sedapatnya. Artinya begini, pesan saya begini. Kalau sekarang kita terkecoh, yang maaf ya, yang apa namanya? JL apa namanya itu? Mobil tuh. Legend, mobil legend. Oh, mobil Ledan. Yang kagandrung dengan mobil legend terus aja. Wah, bocah pasukan Subali. Suku-suku ya Pak. Ada nggak di zaman kita yang begitu? Alhamdulillah. Bisa diliwat, subuh dilewat, waktu istirahat diliwat. Mata punya hak, waktunya tidur. Ini masuk uplek-uplek mobil legend. Ya Allah. Bocah ki Rian ini. Sugriwa tak Subali. Rian ini. Artinya handphone yang sekarang terjadi hari ini, era sekarang terjadi itu sudah dianalisis oleh para leluhur kita orang Jawa. Sudah dianalisis. Handphone itu cukup manik astagina sebenarnya. Sudah tahu orang tua kita dulu tuh. Nanti bakal ada aja kereta api, sudah dirancang, sudah dianalisa, maksudnya begitu. Baik, Ikhwan Fillah rahimakumullah. Maka problem ya, tazkiyatun nafs ya. Problemnya apa? Tazkiyatun nafsi sering bersifat spiritual. Karena yang sering menonjol ya adalah aspek batin semata tanpa mengaitkan dengan ya prioritas lahiriah. Bagaimana misalnya seorang muslim yang rajin melafalkan zikir, wirid, doa dan berjam-jam setiap hari, sementara ya tetap menjalankan transaksi riba, masih ada? Diam terhadap berbagai haram, tidak mau terlibat dalam perjuangan penegakan hukum-hukum Allah, ya, hukum syariat, hukum Islam maksudnya ya. Kemudian bagaimana pula misalnya artis atau selebritis yang begitu merasakan ketentraman dalam melaksanakan umroh pada bulan Ramadan, namun ketika dia tertutup dengan aksi-aksi filmnya, dia tidak merasa risih ketika harus tertutup dengan adegan-adegan yang berbau porno aksi. Tapi ketika dia umroh merasakan ketentraman itu. Tapi ketika dia syuting lain lagi. Bagaimana pula misalnya seseorang merasa tenang dan senang hatinya dalam memahami isi Al-Quran dan merasa bangga ya disumpah atas nama Al-Quran, sementara itu aktivitas sehari-harinya misal pejabat tuh ketika bupati, wali kota, presiden, gubernur, kalau disumpah orang Islam pakai apa? Al-Quran. Pakai Al-Quran disumpahnya Pak. Tapi faktanya tidak konsekuen. Ya. Maka konsep manajemen kolbu ya menurut Wahyu itu ada di Al-Imran 164 ya. Juga surat Jum'ah ayat 2. Ayat Jumat ayat 2-nya aja. Yang apa? Coba. Jum'ah ayat 2. Yang sering bagus baca kalau
malam Jumat tuh, Isya biasanya. Waladi bahasa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Apa artinya? Dialah Allah yang membangkitkan ya, Nabi yang umi, yang tadi Ustaz Rudri serempet tuh. Umi itu tidak punya kepentingan selain Allah, itu aja. Umi itu tidak berarti bodoh. Umi itu benar-benar tulus murni. Itu istrinya Haji Tommy, Pak. Umi. Ya, Nabi yang umi. Rasulullah minhum yatlu alaihim, yang membacakan kepada kalian. Bisa gitu. Wa yuzakkihim, membersihkan Bersih. ya, kalian. Wa yu'allimuhumul kitab, Yang mengajarkan mengajarkan ilmu dari kitab. Wal hikmah. wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Sedangkan kita dulunya orang yang zalim dan Sesat yang nyata. kesesatannya nyata. Dulu sebelum kita ngaji, kita zalim nggak? Zalim. Zalim. Udah pokoknya kita seolah-olah yang namanya kita hidup seolah-olah untuk senang-senang, udah itu aja. Betul. Senang-senang, beli mari-mari. Wis ngerti ilmu lembaga masih terus-terusan senang-senang. Senang harus senang. Mobil Legend apa segala macam, ayo be terus. Senang senang Pak. Senang, Pak. Wah. Kalau Wak Agus nih, jujur, senangnya tuh kalau sejarah tentang Mataram Islam, Majapahit, Wak Agus tuh sejarah. Atau kalaupun misalnya Wak Agus senang lihat yang ada manfaatnya, UFC. UFC itu ada manfaatnya. Oh, kita kan nggak tahu akan terjadi perang atau enggak. Paling tidak kita tahu teorinya. Bagaimana membanting, ya bukan kenapa beli dibanting ya kita bisa. Maksud saya, daripada ngadelang Mobile Legend nggak ada manfaatnya. Tolong lihat saja UFC tinju. Nih sebentar lagi nih akan ada tinju. Sekarang kan kita nih lagi apa namanya berkabung sebenarnya Wak Usu. Satu jagoan UFC kita Usman KO ya kalah. Yang satu laginya Umar. petinju Islam tas berat kalah lagi, orang Inggris siapa? Joshua. Namanya Joshua tuh. Oh, Brigadir J. Oh. Yosua Somaudin. Jadi petinju kelas berat kemarin itu kalah sama orang usik-usik sama orang Ukraina. Kemudian UFC-nya Usman kalah lagi, Bil. Saya lagi berkabung dua jagoan. Tapi saya masih terhibur. Terhiburnya apa? Pereira, Alex Pereira itu orang Brazil, masuk Islam, seorang petinju pegulat. Alex Pereira, termasuk satu lagi yang juara petinju tuh Islam, masuk Islam ya. Jokowi tinggal ngalah, Pak. Jadi kira-kira apa yang Bagus sampaikan mudah-mudahan apa yang menjadi pemateri pertama, pembaca kedua, intinya adalah bagaimana kita meningkatkan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan yang sesungguhnya adalah bagaimana prioritas kita adalah mengenal Allah. Ya, bagaimana kita menyatakan baro, ya. La ilaha, baro kita. Berlepas diri. Berlepas diri dari apapun kebendaan. Ilallah, ditetapkan hanya Allah saja. Paham, Bang Udin? Paham. Kita berlepas diri daripada cilok. Kalau kita ternyata malam Sabtu nggak bisa ke sini, berarti kita masih belum bangun dengan cilok. Ya, diatur. Ya, maksudnya memang kita boleh-boleh saja punya target. Saya pengen punya rumah tangga, butuh modal, biaya. Tapi ini yang lebih penting. Ya. Ini yang lebih penting. Nanti juga akan kena semua. Rumah tangga lagi kena. Kita juga menunjukkan membangun silaturahim, bertemu dengan kawan-kawan yang lain. Untuk apa? Sebenarnya sih, kalaupun misalnya kita ditolong oleh Allah,
pada akhirnya kita tuh akan dipandai oleh Allah pada akhirnya. Saya mah yakin. Ngaji di sini hanya sejam 2 jam, tapi dipandaikannya oleh Allah. Apa kalian merasa itu dipandaikan oleh Allah? Apa ngerti? Kok ngerti? Sebenarnya ngomong dari kita itu Allah. Belajar sejam 2 jam, tapi di kehidupan sehari-hari setiap waktu itu ada yang membimbing. Yakin nggak begitu? Yakin. Karena awas malaikat Jibril belum pensiun. Hanya preman yang Dalam kitab apa tuh Khozinatun? Ya. Dalam kitab apa tuh? Pembuka tabir rahasia. Ya. Itu diceritakan bahwa apakah apa namanya malaikat Jibril sudah pensiun setelah Rasulullah Nabi Muhammad akhir zaman Nabi penutup itu selesai tugasnya. Menurut kitab itu ya, bahwa malaikat Jibril tidak pensiun, akan turun. Cirinya apa? Cirinya ketika terjadi kerusakan. Ketika terjadi ini kira-kira umat Islam sedunia ini pada rusak kan? Di mana-mana rusak. Yang merusaknya 2 faktor. Yang merusak diri kita juga, yang merusak adalah musuh-musuh kita. Makanya tidak ada jalan lain untuk bagaimana ngeberesi, untuk bagaimana membangkitkan kecuali kitanya. Kita mau belajar tidak? Ya, kalau kata Ustaz Asy'ari mah cek. Apalagi setelah cek? Iya, cross check. Setelah cross check apa? Cari kesalahannya. Ini umat Islam setelah dicek di mana-mana kita carut marut nih. Cari kesalahannya apa? Oh, ternyata umat Islam sendiri telah merusak ajaran umat Islam itu sendiri. Ya. Bener nggak? Kemudian yang ketiga apa, Bang? Serahkan pada ahlinya. Ya. Apa hadis satu ahlinya tuh? Ya. Barang siapa menyerahkan urusan bukan pada ahlinya, maka tunggu. Ya. Gus Samsudin tadi tuh Ustaz Rudin ngomong, Kul a'udzu birabbin nas. Artinya apa? Berarti itu bukan ahlinya itu. Ya Allah, Wakus bukan merasa paling ahli, bukan. Tapi ingin betul-betul memahami segini nih. Masya Allah, selemari gondengan buku tak baca nih. Tuh tanya ke Bapak Imam, karangan ini dibaca buku, bahkan sampai nyolong dek kebatur, baku cerita ngomong. Salah. Ya kok diterakan ada Bapak Imam. Saking apa aku? Jadi cek, cross check dulu. Kemudian apa yang kedua? Cari kesalahan kita nih apa? Umat Islam kesalahannya apa? Jadi kayak begini nih. Kitanya sendiri. Kemudian datangkan ahlinya. Ya. Kemudian yang keempat apa? Ada pembanding, ada standar parameter. Dulu ketika Islam jaya bagaimana sih watak-watak karakternya? Oh, yang waktu kemarin cerita tuh, sampai akhirnya jadi nasib tuh, ya. Dimulai dari pikiran, kemudian dilaksanakan, kemudian setelah dilaksanakan jadi setelah jadi kebiasaan jadi karakter. Orang subuhnya udah biasa bangun, jadi karakter nggak? Jadi karakter. Orang biasanya tahajud, jadi karakter. Ini di grup WIP saya tahu yang tukang tahajud. Saya tahu. Ibu dokter Sri Nafsiah. Jadi cirinya apa? Ketika saya ngirim, diceknya kan ketahuan sekarang. Oh, yang sudah baca ini. Yang mau ini. Waduh. Jam 4 sudah ngebaca tulisan saya. Ini pasti kalau jam 4 sudah ngebaca, saya 100% aku yakin ini pasti tahajud. WC atau WC? Husnudon itu kata Nabi diutamakan, harus husnudon. Karena kebiasaan orang itu ketika bangun tidur kencing. Dan pasti lihat HP. Husnudon. Betul. Saya husnudon aja. Wah, ini berarti biasa sholat tahajud ini.
Ya kadang saya kelewat, kadang waktunya tahajud ya tahajud. Biasa nama tarang aja jeng, Pak. Itu lain lagi pembahasannya. Punya hajat, Pak. Hajat. Jadi karakter, tapi kalau ya Allah, mohon maaf nih kelemahan, mohon maaf ya, saya tidak menyebut siapapun, mohon maaf. Bagi yang tubuhnya gendut, maaf nih yang gendut, maaf nih. Biasanya tuh males bangun subuh tuh males. Makanya nih tekong KJD Gendut. badannya gede-gede bahaya. Cik. Memang fakta akhirnya subuhnya jarang jamaah. Sedot, Cik. Mohon maaf ini sanggup untuk kebaikan. Biasanya subuh rajin, nih jangan-jangan saya melihat tubuhnya mulai gembrot. Ini makanya Umar bin Khattab dan Nabi Muhammad sangat benci orang yang tubuhnya gemuk kecuali turunan ya. Kecuali Ardi turunan Ardi. Tapi itu nanti akan kelihatan membentuk karakter. Awas, badan gemuk itu akan membentuk karakter malas, tukang ngantukan. Padahal orangnya sudah merokok tapi ngantuk terus anggar. Bapak urus ngantukan lah. jenis sombari kurung. Ardi depan Ardi. Jadi tolonglah bermula dari pikiran, kemudian jadi Kebiasaan. tindakan, kerjakan, amalkan, jadi kebiasaan, jadi karakter. Setelah sudah jadi karakter, saya aku yakin orang yang karakternya kebiasaan sudah karakter ya, tukang rajin baca. Kalau medsos pilih-pilih yang selektif ya, yang baiknya. Tuh kayak tadi tuh, minimal kalau hiburan web bagus mah. Begitu. Bagaimana cara ngebanting? Mujahid harus ngerti cara ngebanting. Betul. Biar sini bir. Biasa banding. Apa yang banding Mas? Ini lagi-lagi awas nih. Saya tahu nih untuk suka mobil lagi. Saya tahu ini. Kalau diajak ngendong nggak mau, itu pasti sudah lagi mobil lagian itu. Waduh, Ardi. Saya tahu itu. Kita orang Jawa. Coba jelek itu Mobile Legend tuh, masya Allah. Pertama, awas ada sekarang penyakit gara-gara ngelihat terlalu banyak melihat Mobile Legend jadi sakit, dibawa rumah sakit sampai mohon maaf tidur kan ada belum sakit kembar tuh. Gara-gara Mobile Legend, terus Sakit ya. Dan awas hadis Nabi tuh, orang akan mati bergantung kepada Biasanya. aduh, saya kalau sudah ya Allah ngeri saya. Jangan-jangan saya lagi lihat wecek. Atau yang lebih parah dari itu ya, belum dewasa. Awas hati-hati. Hati-hati ya Allah. Ya, ini kita harus pandai-pandai menjaga diri kita masing-masing. Wah Agus bagian pinter ngomong casit, angger bae. Mati. Setannya sejemaning mas. Tapi ayolah, dengan kita sering ngumpul minimal seminggu sekali, kemudian kita sering keliling ya. Kalau Ustadz Uus malam Rebo, mudah-mudahan Rebo yang akan datang atau kapan lah, saya pengen kesana lagi lah. Karena sudah lama saya nggak ke malam Rebo. Saya pengennya tuh Ustadz Rudi dibentuk di sana, dipegagan, bikin komunitas. Sudah dibentuk dengan istrinya. Gimana? Jangan nyari alibi ketika di sini dia untuk membentuk Pos yang pas. komunitas, bahasanya saya pos dan pas. Aduh, jangan gara-gara guru kemudian saya akan ngepasnya di gurunya juga. Ya bisa dakwah mah kemanapun, gurunya yang diajak atau muridnya yang agak gedean dikit maksudnya gitu. Istri kan odenya, Wak. Dia odenya istrinya itu, Wak. Ya nambah, masa puluhan tahun istrinya jaga. Ini usaha terus baru beberapa bulan, sudah berapa sekarang Tay? Jumlahnya odenya sudah berapa? 70. 70 coba. Lanjut, Pak. Uplak-uplak masih anggernya kalau orang rapi, uplak-uplak orang. Tapi ya lumayan ya. Saya kira itu yang bisa Agus pahami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kesilapan. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ardi nenten baik.